Selamat malam para pendengar setia Jangan Dipaksa Podcast. Malam. Kita kembali lagi hari ini bersama seperti biasa bersama Ojan Dan juga saya Raidan Rahadian yang sedang semangatnya nih karena hari ini tuh 9 April aja kita rekaman aja nih. Iya. Pade lu jangan ngomong dulu kan gue lagi ngomong Ojan lu belum dikenalin. Gimana? Lu jangan ngomong dulu. Lu jangan ngomong baru. Dulu. Ntar dikenalin sama Ojan, oke? Okay? Nah, gitu. Terus dia ngilang. Iya. Aduh. Iya, jadi hari ini tanggal 9 April, Jan. Tepat dengan rilis resmi dari chapter terakhir Attack on Titan, Jan. Bah, ini nggak pakai bridging ya, langsung aja ya. Nah, ini kan iya, dia udah ketawa, udah ngejawab, udah bebas dah. Kita panggil aja Jan, langsung Jan. Oke, kalau begitu ini karena Raidan tadi bilang ya tanggal 9 April ini adalah rilisnya chapter terakhir dari komik Doraemon. Jadi bukan dong. Tapi Doraemon udah tamat belum sih? Kayaknya belum dah. Belum. Pade. Ada suara siapa itu? Ada suara siapa itu? Langsung kita sambut. Ini dia. Sudah gede 20. Sudah gede 20. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Nah, itu dia. Ini dia. Saya ada Ojan. Ada sudah gede 20. Tolong perkenalkan diri yang ini dong, yang bener dong. Begitu. Halo, saya Ridwan Aji. Udah gitu aja. Nah, biasa dipanggil apa nih? Bang Pak D. Bang Pak D. Ini jadi jangan pada bingung ya, buat yang denger ya, kalau misalkan kita manggil Pak D itu ini kita nggak bicara dengan Pak D kita. Kita bicara betul. Dengan saudara Ridwan Aziz yang kebetulan dipanggil Pak D. Sebelumnya lu kenapa dipanggil Pak D? Nggak tahu. Mungkin tua. Oh, tua ya. Tapi kan harusnya kan jadi siapa? Ini Wak Pak D. Wak D. Nah, Wak ya. Padahal bukan orang Sunda. Bukan orang Sunda. Emang Wak itu Sunda ya? Iya kayaknya deh. Lu kan orang Sunda dan kurang yakin. Pak D kurang yakin. Tapi Pak D ini track recordnya perihal topik yang malam ini kita mau bahas tuh high banget ya. Kacau. Wak Pak D ini salah satu waifu. Kok waifu? Istilah-istilahnya tuh udah menjurus ke Jepang-Jepangan aja nih. Jepangan. Ini ya Pak D ini salah satu kawan kita ya Dan ya. Yang Jepangannya parah banget lah pokoknya. Emang bener tuh. Parah banget. Dia kalau misalkan ketakutan aja, kalau misalkan teriak tuh bukan gitu loh. Kia. Teriaknya tuh Kia gitu. Kecewa gue. Sorry. Aduh, kurang ya Pak De? Kurang ya ternyata ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi Jan. Gimana? Gue mau ini dong, bacain komentar teman-teman kita dulu nih sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang Attack on Titan. Oh, oke. BTW, Pak De, ngeliat nggak Pak De, story-nya Raidan? Yang mana? Ya, yang mana? Seakan-akan banyak loh. Jadi ceritanya Raidan nggak usah dilihat dulu, udah langsung kita bahas aja. Ceritanya nih si Raidan itu ngebahas ini ya chapter terakhir AOT di story-nya terus minta komentar orang-orang lah. Iya. Gitu. Jadi ini dibacain dulu sama Raidan, nanti lu yang mengomentari, Wak. Iya, boleh dah. Katanya gini, pertama tuh ada dari @Aninta Husna, katanya, wah parah, endingnya memuaskan, anjir. Satu orang bilang begitu ya.
Tapi kalau kata Rakai Meraka itu endingnya kurang ngerti sih ya gue. Kenapa si Eren nurutin Ymir? Emang Eren nurutin Ymir ya? Nah, nanti dulu, jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Oke, kita tampung. Pade, lanjutin lagi. Pade, lu kudu nulis dulu nih. Lu kudu nulis, Pade. Terus? Di briefing nggak begini, di briefing. Lu kan hadir malam ini sebagai pembicara khusus, Pade. Lu pembicara yang kredibel. Kompatibel. Dan affordable. Terus apa lagi, Dan? Terus ini nih, ada dari Tono SDW. Katanya mempertanyakan kemana perginya cacing besar Alaska di chapter 138. Waduh. Cacing besar Alaska. Itu, oke. Oke. Ada lagi? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Cuman kalau boleh diurutin mungkin kita kulik Pak D dari sinopsis kali aja nih. Sinopsis AOT ini gimana sih? Oke, boleh. Coba Wak, jelasin Wak ke teman-teman, ini kan pasti ada yang belum dengar, ada yang belum nonton, ya kan? Mereka nih malas nih nonton nih dari pertama. Coba Wak, ceritain dari awal sampai habis Wak. Agak gitu dong. Oh, nggak gitu. Enggak ya. Ibaratnya gue belum baca atau belum nonton animenya aja. Jadi lo jelasin ke gue coba pada sinopsisnya. Biar gue tuh tertarik gitu. BTW ini buat yang denger, kalau misalkan nggak mau dibahas, kalau nggak mau kena spoiler, jangan didengerin ya. Jangan didengerin. Ini, spoiler alert. Silakan Wak. Disclaimer dulu nih. Cakep. Gue nggak terlalu baca fokus juga. Oke. Jadi mungkin sinopsisnya, jadi dikisahkanlah kehidupan seorang manusia bernama Eren Yeager. Siap. Iya, jadi dia hidup di sebuah desa yang dikelilingi oleh dinding besar lah. Oke. Jadi katanya jangan keluar. Itu nanti kalau keluar banyak monster gitu. Monsternya ini Titan gitu, Pak. Titan. Nah, semua diawali dari situ. Iya, tiba-tiba temboknya ada yang jebol. Jebol tuh pada tuh. Jebol tuh temboknya. Terus gak pakai no drop kali ya pada ya? Gak pakai no drop kali ya? Kalau itu mah rembes, bukan jebol, rembes. Iya. Jebol, hancur berarti gitu ya? Hancur, bukan rembes. Beda. Nah, tiba-tiba monster liarnya ini masuk nih ke desanya itu. Oke. Nah, terus ibunya si Eren dimakan. Udah spoiler nih. Waduh. Nah, dimulailah kebencian Eren kepada umat manusia di situ. Gimana? Dia lah benci sama umat manusia. Kan maknya dimakannya sama Titan. Matikan dulu. Iya. Dulu. Ini dia langsung skip ke chapter berapa kali? Iya, jauh banget Wah. Jauh banget. Dari chapter 1 ke chapter 100 mungkin. Iya, kejauhan. Ini. Ya, dikoreksi. Oke, siap. Berarti ini awal mulanya itu dari kebenciannya si Eren ini sama monster-monster yang bisa dibilang tuh namanya Titan. Ya. Oke. Titan ini personilnya siapa, Jan? Nah, kan baru gue mau nyanyi. Terlalu lama kau jauh. Andika ya, Jan? Peter Pan ya, Jan? Peter Pan. Proyekannya Andika Peter Pan. Sama satu lagi yang keluar, gue nggak tahu siapa namanya. Itulah pokoknya. Iya, itulah ya. Iya, Uki. No, dikoreksi sama Bapak Ade. Uki. Boleh lah. Oke. Jadi Titan ini ya. Jadi Titan ini makan maknya Eren, terus Eren ini jadi benci gitu sama Titan. Iya. Dia benci sama Titan. Okay, boleh. Sebelum dilanjutin, lu ngebaca manganya udah sampai kelar, Wak? Udah, tapi ada yang di-skip beberapa. Gimana? Lanjut, itu lu di-skip kenapa? Di-skipnya kenapa? Karena lu ngikutin animenya juga, jadi nonton animenya dulu yang kurang baru baca manga, atau gimana?
Iya, begitulah. Begitulah apa? Pokoknya gue baru ngikutin lagi tuh pas Eren berubah jadi itu. Jadi apa Jadi tuh? nggak apa-apa, wah ini kan udah spoiler alert tadi di awal, nggak apa-apa. Jadi founding titan. Oh, itu baru baca manganya lagi di situ, atau mulai baca manganya dari situ? Mulai baca manganya dari situ. Oke, tapi antara skip di anime sampai pada saat manga yang itu tahu ceritanya nggak? Awal-awal tahu gue anime season 1-2. Nah, bagus nih Jan. Berarti Pade yang kita kasih tahu. Bagus nih. Berarti Pade yang kita kasih tahu. Kurang kredibel ini sebenarnya, kurang kredibel. Tapi lu harus ini dong, pada harus membela dong di forum ini tuh, lu harus ini kan diundang. Image lu di sini lagi dinaik-naikin, wah. Iya. Lu di sini pokoknya udah Haji Melovers banget. Marah. Bang Haji. Salam buat Bang Haji. Iya, Bang Haji terbaik. Tapi intinya gini, kita iya, karena tadi seperti bilang Odan, ini hari ada chapter terakhir AOT, dan kebetulan gue sama Odan ini tuh sama-sama edik banget, Wak. Parah. Kita tuh sama-sama fans banget sama AOT, Wak. Sampai di kamar kita tuh ada poster-poster AOT banyak. Kita juga suka cosplay AOT. Oh, enggak ya? Enggak ya? Ini kemarin gue cosplay Levi Ackerman. Sebelah tengah. Ukuran Levi. Ukuran Levi anjing. Keren ya? Ya, intinya kita suka banget sama AOT. Nah, kita tuh berdua tahu kalau lu tuh juga AOT parah orangnya. Parah. Lu kan kalau misalkan ketemu orang kan bukan assalamualaikum sekarang. Shinzo Sasageo. Nah, gitu Sasageo. Post, jangan lupa sambil post juga. Jangan lupa. Nah, sekarang coba Wak. Tadi ada beberapa apa sih dan tadi teman-teman tuh tadi pada inian ya gitulah membuat pernyataan dan beberapa pertanyaan, coba dibantu jawab Wak. Merakai tadi nanya endingnya gue kurang paham kenapa Eren nurutin Ymir gitu katanya. Coba Wak, jelasin Wak. Mungkin nih pengetahuan gue tuh, jadi Eren kan bisa ngelihat masa depan ya. Keren. Oke. Nah itu kan di alamnya Ymir kan dia bisa ngelihat semua saluran tuh, sungai-sungai gitu. Itu arah takdir lah gitu. Terus. Nah itu di Eren juga kayaknya nggak bisa merubah seenaknya takdirnya itu. Tapi di dunia kan takdirnya sama-sama aja tuh. Dunia bakal hancur gitu kan. Jadi intinya apa, Wak? Jadi intinya apa, Wak? Jadi intinya kemungkinan Eren juga bukan bilang ngikutin Ymir. Tapi dia melihat masa depan itu gitu. Iya. Tapi justru menurut gue tuh ya, yang menarik dari chapter terakhir itu adalah Eren bilang ke Armin kalau waktu itu kan Bertolt. Si Bertolto, apa sih dia menyebutnya? Bertolt. Ya tahu itulah. Si Eren bilang itu tuh bilang kalau itu waktu itu kan si ibunya Eren bukan. Ibunya Ymir. Si istrinya Grisa Yeager. Oh, Dina Fritz. Nah, si Dina Fritz kan ketemu sama si Bertolto kan? Emang iya kan? Dina Fritz ketemu Bertolt. Ketemu waktu si Annie, Rainer sama Bertolto tuh baru mau nyerang apa namanya? Nyerang dinding. Oh, ketemu Titannya Dina. Iya, cuman si Eren tuh bilang saat itu tuh bukan waktunya Bertolto mati. Jadi si Dina Fritz itu malah ngemakan ibunya Yeager. Gimana? Jadi orang-orang tuh pada berspekulasi bahwasanya Eren itu sengaja ngebunuh emaknya sendiri, cuy. Oh. Karena ketika si emaknya si Dina Fritz ngemakan Bertolto kan nanti Dina Fritz jadi Titan kolosal.
Oke. Tapi gue tuh ada yang gue nggak ngerti karena kan gue juga sebenarnya lebih ngikutin anime. Gue lebih suka ngikutin anime ya. Keren sih, anime keren sih. Iya, gue pun pertama tahu AOT juga dari anime awalnya. Sedangkan manganya ini gue baca tuh baru akhir tahun kemarin lah. Akhir tahun kemarin baru gue baca. Tapi gue ngikutin alur ceritanya tuh dari ini ya, dari alur cerita manga itu dari YouTube gitu dah. Lo ini penikmat konspirasi ya? Iya, yang begitu-gitu. Nah, Abdikos bener. Abdikos tuh. Shout out di Jan ya, shout out tuh Abdikos. Kita aja mau ngobrol-ngobrol di sini. Siap. Iya, gue ngikutin dia tuh. Akhirnya intinya gue tahu cerita-ceritanya lah. Sampai akhirnya ngikutin ini pas lagi eventnya perang bumi dan langit tuh. Perang bumi dan langit yang mana itu, Bre? Itu arc-nya Rambling. Oh, I see. Yes, arc-nya Rambling kan dibilangnya perang bumi dan langit tuh kalau nggak salah dibilangnya. Nah, udah ngikutin. Nah, di situ gara-gara gue langsung ngikutin ke situ, banyak banget hal yang gue nggak begitu paham. Salah satunya adalah ini deh langsung yang kayak di chapter ini ada yang dibilang kalau si Mikasa tuh akhirnya menyatakan perasaannya ke Eren ya. Ini. Nah, terus tuh di situ tuh sebenarnya nolak tuh siapa sampai akhirnya terjadi Rambling. Yang nolak tuh Mikasanya nggak mau sama Eren apa Eren yang nggak mau sama Mikasa? Wah, ini pelik sih. Itu gue nggak mudeng tuh di situnya tuh. Soalnya kan ada yang bilang katanya gara-gara Mikasa yang nolak Eren apa? Akhirnya ya terjadilah Rambling gitu. Kalau ini ntar Pak Ade nambahin ya. Tapi kalau dari sudut pandang gue sih gini, Jan. Wih, gila kita berkonspirasi nih, parah. Coba, sebenarnya bukan konspirasi dan harusnya udah jelas semua. Cuma emang kagak ada yang ngerti aja ini. Nah, tapi emang banyak plot hole ya. Maksud gue bacain semua komentar orang itu katanya banyak plot hole. Cuman kalau perihal Mika sama Eren ini, tapi gue rasa sih itu ada di chapter antara 120 sampai 139 deh, Jan. Yang Eren tuh nanya, itu Eren itu sama tim survei itu dia ke Marley. Ini ceritanya tuh Eren lagi baikan sama Survey Corps atau gimana? Timeline-nya tuh gini, si Eren itu kan nyium tangannya si Historia. Nah, habis itu kan mereka setim itu ke Marley dulu tuh buat pertama kali. Iya. Nah, terus ada anak yang nyuri, tau gak lo? Ya, anak orang Arab. Anak orang Arab nyuri. Anak orang Arab nyuri. Wah, berarti lu nyekip, Jan. Karena skip kayaknya. Terus? Karena di situ tuh Eren malamnya tuh nyamperin bocahnya. Terus pokoknya intinya ya ada cerita lah di situ. Nah, terus nanti si Eren nanya ke Mikasa, emangnya kita tuh apa sih gitu, kata si Eren ke Mikasa. Oh, oke. Kata si Mikasa jawabannya adalah kita tuh keluarga gitu. Oh, family zone. Oh. Itu. Dari situ sebenarnya ya nggak banyak sih, cuman ya itu jadi bias aja. Ya maksudnya Eren sama si Mikasa ya gitu-gitu aja. Padahal kan nanti di chapter 139 kan terlihat bahwasannya si Erennya jadi cringe banget, bro. Parah. Iya, ternyata dianya demen juga sama Mikasanya gitu kan. Parah. Tapi ini kan pas di chapter 138 ya kalau nggak salah ya. Apa tuh? Si Mikasa tuh kok nggak salah sempat kayak entah gue nggak tahu itu flashback atau alternatif ending yang dipikirin dia ketika dia hidup bareng sama si Eren. Gimana tuh Pak Ade bareng sama Eren? Itu gimana, Wak? Alternatif ending. Oh, itu adalah ending kalau misalkan si Mikasa menjawab bahwa oke, gue juga suka sama lo dan ayo kita tinggal bareng gitu. Ya. Fancy berpendapat kayak gitu. Nah, kalau gue punya pendapat lain. Apa itu? Jadi kan sebelum Eren mati itu, intinya semua orang yang dikenal Eren itu kan dikunjungin di mimpinya. Oh, itu dikunjungin?
Kayak si Jean, si Oni, sampai si apa? Enggak, gue malah nangkepnya kan Eren ngobrol sama Armin tuh di dunia kematiannya tuh. Iya. Yang dunianya Ymir, ya kan? Nah. Itu gue malah cuma gue nangkepnya teman-temannya tuh ya dapat visi yang sama aja. Mereka ngeliat kalau Eren lagi ngobrol sama Armin tentang aslinya gimana gitu. Bukan nyamperin satu-satu. Enggak, Jan. Soalnya si Connie bilang, oh iya gue inget si Eren bilang ibu gue bakal hidup lagi. Bukan hidup, jadi manusia lagi. Jadi manusia lagi. Jadi manusia lagi. Oh. Iya. Oke. Terus. Iya, itu sih. Maksudnya ya emang kalau menurut gue pribadi, soalnya nggak tahu sih, tapi nggak dijelasin si Mikasa tuh dapat mimpi apa. Si Mikasa cuma bilang ke Armin kalau kata dia tuh apa ya? Apakah ingatan lo balik juga gitu kan katanya? Iya. Armin, apakah ingatan lo balik juga? Iya, kata si Armin. Ya, jadi menurut gue sih yang di yang di mimpinya yang sekelibet terlintas di pikirannya Mikasa tuh ya itu. Pendapat gue sih. Gue masih ngawang-ngawang gitu sih. Enggak, itu juga berteori aja gue. Oke. Kalau lu, Wak, gimana, Wak? Menurut lu, Wak? Apa nih? Itu si Eren sama Mikasa itu tuh apa ya maksudnya, dan kenapa di ending itu juga Armin yang ngaku kalau Armin tuh yang ngebunuh Eren, padahal harusnya Mikasanya biar bareng Eren kali, biar nggak jadi orang penting. Bener. Teori. Mikasa hidup dengan tenang di bawah pohon rindang. Ini. Oke. Iya. Tapi Eren beneran jadi burung ya? Eren beneran jadi burung ya? Jadi burung. Nah, dari awal tuh emang banyak adegan burung-burung kan. Burung lewat. Itu kayaknya ngegambarin kalau keinginannya Eren gitu loh, pengen bebas gitu loh. Oh. Berarti itu burung-burung itu tuh bukan si Hanji, terus si Komandan Erwin. BTW itu chapter 139 salah satu segmen yang paling gue suka tuh pas Levi ngeliat temen-temennya. Apa? Dia bilang apanya? Apa ya bilangnya ya? Ini kolup lagi. Ini adalah hasil dari lu mempersembahkan jantung lo ya? Nih, gue sambil buka nih. Keren. Dia ngelihat bayangan semua temen-temennya, ada Erwin, ada Hanji sama timnya dia. Oh, lo jadi Levi nih, Jan? Lo cosplay sekarang? Perlu belah tengah nggak? Kasih. Iya, kan dia bilang kalian semua lihat itu tujuan yang telah kalian semua curahkan pada hati kalian. Seperti inilah akhirnya. Dan akhirnya semua bayangannya Shinzo Sasageo. Gila loh, gue merinding banget kalau maksudnya. Parah itu adegan terbaik. Tapi itu gacor sih. Tapi bahasa Inggrisnya juga bagus, coy. Devote your heart kan? Iya, benar. Devote your anjing itu maksud gue. Oh, bener banget sih. Emang Sasageo ini gokil, bro. Aji ini salah satu adegan yang gue tunggu banget di animenya sih. Gue main buat lihatnya sih. Gue yakin sih ketika gue baca manganya, kebetulan gue nggak mewek, gue sebenarnya udah nyiapin moodnya gitu, cuman gue nggak dapet. Tapi seandainya manganya nggak ada, terus langsung gue nonton animenya, wah gue pasti berkaca-kaca sih, kacau bro. Keren. Adegan favorit lo yang mana coba, Dan? Atau Pade? Adegan favorit kalian? Pade lu. 139 dah. 139 ya, Pade lu. Iya. Di 139 gue pas Mikasa bawa palanya Eren. Cing dark banget itu sih. Dark ya. Udah tingkatan Hajiyama banget itu. Gacor sih bang. Itu pas tiba-tiba dia datang, maksudnya keluar dari asap-asapnya itu ya. Iya, wah, epic. Epic sih. Tapi bener, kalau dilihat gambar sih epic sih.
Itu. Dan kalau lo pengen baca yang bocah Arab, bagus juga tuh, ada gambar bagus juga. Dia kan baca yang apa? Bocah Arab. Oh, bocah yang chapter itu. Iya. Jadi dia keinjak sama ini rambling, bagus banget tuh gambar. Wah, itu epic sih. Itu epic banget sih. Landscape-nya rambling itu gokil, bro. Parah itu. Parah. Gua nggak ini sih, gua nggak ngeliat tuh yang di situ-situ itu. Gue cuma ngikutin pas manga tuh itu doang. Gue pas penasaran inian. Tapi pas perang di punggung ramblingnya. Udah tuh cuma dari situ doang gue ngelihatnya. Setelahnya udah nggak tahu tuh. Sebelumnya gue nggak tahu. Kalau gue ya momen favorit ya. Udah paling itu Battle of apa sih nama desanya, Singgina sih apa sih? Shiganshina. Yang pas Beast Titan udah ngepung Survey Corps, terus pilihannya Erwin buat ngelolosin Levi buat ngelawan apa? Beast Titan, terus Erwin ini overall nih ya. Ini overall nih. Parah. Tadi kan. Tadi ini ya, gue lupa. Cuman begitu lo bilang yang berkesan itu epic, parah sih. Itu epic banget. Gokil sih. Parah, bro. Si Erwin mempersembahkan dia sama kawan-kawannya sama anak buahnya buat si Levi biar bisa ngedeketin si Beast Titan. Bener. Itu epic banget. Kalau Wak mana, Wak? Kalau overall, Wak, bukan 139 aja. Banyak lagi. Iya, banyak. Banyak sih, beneran banyak. Tapi apa nih yang pas kayak lu lihat aja tuh, mungkin kalau lihat lebih dari sekali pun masih bisa merinding gitu. Yang adegan Rainer nggak mati-mati kali, itu keren juga sih. Sampai stres ya. Apa kalau kata orang plot armor. Nggak mati lagi. Nggak mati. Padahal dari awal dia udah mau bunuh diri ya, tapi kagak mati-mati. Kalau gue suka banget sebelum itu dan sebelum berangkat ke Shiganshina. Yang mana tuh? Untuk pertama kalinya ya, kalau menurut mereka tuh untuk pertama kali Survey Corps tuh dapat sorakan dari warganya. Oh iya, bener. Haji, itu gak bohong. Gue merinding banget itu pas ngeliatnya. Erwin tangannya udah nggak ada kan, Erwin tangannya udah nggak ada. Yang Shinzo Sasageo gitu kan, terus yang semua Survey Corps-nya di atas tembok pada itu semua kan, pada ngasih penghormatan gitu, terus semua warga itu pada teriak gitu. Haji, itu keren banget sih. Itu masih WIT berarti ya, Jan ya? Itu kenapa? WIT Studio ya? Itu masih WIT. Dia kalau di anime tuh di season 3. Gokil. Anime tuh season 3 tuh. Wah, itu gacor banget. Gacor. Rasanya, lo tau gak sih yang YouTuber reaksinya khusus Attack on Titan? Wah, nggak lihat. Lo tau gak apa deh? Siapa? Abdikos. Gue taunya Abdikos. Kagak tahu. Abdikos. Alur cerita kalau Abdikos mah. Dia lebay banget aja kayak apa yang kayak wah, jangan gitu. Lebay banget anjing. Tapi udah apa mewek kalau kayak pas yang kapan? Pas si Erwin lawan Beast Titan yang kayak kalian jangan mati gitu. Tapi gak bohong, sumpah pas yang adegan itu yang warganya pada sorak, gue mewek cuy, gak bohong. Berasa ya? Berasa banget, merindingnya gacor dah. Oke, itu kan si siapa aja tuh yang bilang kalau kapan terakhir kali kita mendapatkan sorakan seperti ini. Terus si Hanji-nya apa yang bilang kalau nggak salah, setauku ini pertama kalinya. Wah, anjing itu kacau sih, keren banget. Parah. Tapi kalau kita udah ngomongin perihal momen yang mengesankan ya, gue pengen ngolek deh momen-momen yang menurut lo aneh atau plot hole. Menurut lo pada gimana? Pada gimana plot hole-nya Attack on Titan? Itu Ymir. Kenapa tuh Ymir? Terakhirnya kenapa Ymir kenapa milih Mikasa gitu? Maksudnya tuh apa gitu? Tadi Wak, gue sempat ngebahas di kantor. Gimana tuh? Gue sempat ngebahas tuh. Kenapa Ymir, maksudnya kayak di ending tuh kan Ymir terakhir kali dilatih cuma di chapter 138 kalau nggak salah. Waktu
Iya, yang pas Mikasa nyium palanya Eren, Ymirnya ada di belakang yang terus senyum gitu kan. Kayak setan gak sih? Takut banget gue. Iya, itu horor dah. Horor banget anjing. Terus hororan Mikasanya lah. Iya, mayat ya dicium. Iya, dipenggal dulu. Psycho banget semua itu. Ini, jadi gue berteori sama temen gue gini, kenapa kan ada perkataannya si Eren ya pas ngobrol sama Armin itu ya di dunia kematian tuh, kalau nggak salah Ymir itu ternyata sukanya sama Mikasa gitu loh. Yang dilihat apanya ya istilahnya. Pokoknya Ymir tuh ternyata melihat Mikasanya gitu loh, bukan Erennya dari lama. Nah, karena ternyata si Ymir kalau nggak salah pas obrolan Eren sama Armin itu, Eren bilang kalau Ymir itu juga cinta banget sama King Fritz. Yoi. Cuma di situ kondisinya Ymir tuh apa ya? Kalau nangkepnya gue ya, ini nih kayak dilema cinta, benci iya, cinta iya, karena si Ymir dimanfaatin sama King Fritz. Yoi. Ya kan? Tapi aslinya Ymir itu cinta. Nah, dia melihat itu ada di Mikasa, tapi bukan bencinya. Tapi lebih kayak ke si Mikasa tuh cinta sama Eren, tapi ketika Eren melakukan kesalahan dia tuh tetap cinta aja gitu loh, dan nggak bisa melepas ininya kekangannya itu loh. Makanya suka dibilang kan pas Mikasa sebelum make shawl lagi kan dia sempat mencopot shawlnya kan, bahwa dia merasa kalau dia pengen bebas dari belenggunya Eren gitu loh, biar dia tuh nggak jadi budaknya Eren lah, budak dalam tanda kutip gitu kan. Nah itu di situ ya udah di situ artinya Mikasa berhasil ngelepas belenggunya itu gitu dengan cara dia ngebunuh Eren, makanya Ymir seneng dan merasa, dan si Eren tuh kalau gua nangkepnya Eren itu tuh malah jadi kayak ngebantuin Ymir bebas aja sebenarnya gitu loh, bantuin Ymir bebas dengan cara ya itu Mikasa tuh jadi dari awal tuh diselamatin sama Eren lah, bla 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 segala macam, sampai endingnya ya udah Mikasa yang membunuh Eren, padahal di awalnya Mikasa yang diselamatin sama Eren gitu. Itu teori gue sama temen gue tuh. Gue takjub sih. Nggak, tapi kalau sebenarnya kalau mau dibikin panjang itu plot hole sih. Gue yakin gue itu plot hole. Iya. Jelas. Iya. Maksudnya emang itu cepet-cepet cepet-cepet dihabisin. Tapi kalau gue sedikit callback, momen gue di 139 itu adalah ketika Armin bilang kayak, makasih Eren, lo tuh bersedia jadi yang jahat buat ngelakuin kita. Itu Eren kan ini berkaca-kaca ya? Armin. Erennya berkaca-kaca juga cuy. Oh, pas di dunia kematiannya itu ya? Iya. Wah, itu gue merinding sih. Maksud gue di situ baru muncul Eren tuh yang selama ini dia tuh kayak menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Oh iya, benar-benar. Buat lo, Jan, plot hole lo apa, Jan? Dan menurut gue sih Bang Haji kayak ini loh, kayak ngabalikin lagi loh, kayak kalian seharusnya mencintai Eren loh. Iya, benar. Iya. Soalnya sepanjang mulai apa ya? Dari yang pas mulai dia bikin mau rambling kan dia jadi antagonis banget nih. Wah, antagonis parah coy. Bukan dari situ aja, dia tuh udah kelihatan antagonisnya dari itu pas nyerang Marley. Iya. Itu udah sadis banget pas udah ngambil Warhammer, dia mau hampir ngebunuh Zhao, gitu-gitu aja udah yang ini banget. Antagonis abis ya. Itu udah kelihatan ini banget. Nggak dikasih tahu alasannya Eren gitu loh. Bener. Itu yang bikin orang jadi pada ini ya, jadi pada maksudnya anjing si Eren gitu. Iya, itu Eren fanboy sama itu udah nggak ada dah, udah habis. Pindah ke Rainer semua. Pindah ke Rainer tuh bener. Sampai ada istilahnya Rainer tuh anak emasnya Bang Haji. Iya. Plot armor. Kalau lo, Jan, plot hole buat lo apa, Jan? Plot hole, aduh, gue nggak begitu mudeng sih sebenarnya. Cuman dari dulu tuh selalu gue pertanyakan, ini jauh nih ke chapter ke season 1 boleh di anime. Oh, itu chapter awal. Gue masih bingung kenapa Eren. Oh enggak, kalau ini nggak ada deh. Kalau nggak salah di manganya nggak ada. Adanya cuma di anime. Itu pas Eren lawan female Titan. Attack Titan lawan female Titan. Yeah. Terus si Eren tuh tiba-tiba bersekmort gitu, cuy.
yang dia badannya keluar api-api, terus dia marah gitulah, akhirnya female Titannya baru kalah. Nah itu gue ya udah, maksudnya kenapa munculnya cuma sekali itu, terus kenapa bisa begitu? Kayak awalnya gue sempat mikir tuh itu kayak ultinya Attack Titan gitu loh. Oh ini ya spesialnya ya. Tapi ternyata begitu, ya udah gitu di adegan itu aja, nggak pernah muncul lagi gitu. Oh, I see. Gue nggak pernah ini sih. Gue nggak pernah inget yang itu malah. Kayak skip aja. Itu awal banget dan awal banget. Orang masih arc pertama itu lawan si Ani, lawan si Female Titan. Iya benar. Iya, di situ tuh. Gue jadi nggak bisa ngebahas karena gue lupa. Iya, nggak usah dibahas. Kita menceritakan aja. Kali aja yang denger tahu. Itu kayak Luffy Gear 2. Woi, Gear 2. Luffy Gear 2. Gear 2 berarti ini menambah tekanan darah, pompa darah itu. Gear 2 tuh ini jadi cepat. Nggak paham lagi gue One Piece dah. Nih, ntar kalau One Piece Pak Ade cerita banyak. Wah, baru nih. Berarti nanti ada satu episode lagi, Wak, bahas One Piece, Wak. Lu harus ceritain gue, Wak. Dari awal sampai ini yang sekarang, sampai episode 900. Udah lupa kayaknya. Kagak, Jan. Apa tuh? Nanti si Pak Ade yang apa tuh bukan One Piece, tapi High School DxD. Nah, cocok ngomong bareng gue, Wak, kalau High School DxD. Cuma Yuda aja, Yuda. Yuda anjing. Ini. Ya, nanti mungkin buat yang tadi yang perihal bersekmotnya si Eren, kalau yang denger tahu kenapa bisa di komen. Anjay, gokil. Nanti gue undang deh. Si Yuda gue suruh komen. Coba Dan, kalau lu Dan, plot hole lu di mana Dan? Plot hole gue ya? Ah. Plot hole gue sih tetap gue nggak bisa nerima. Jadi gini, banyak orang yang puas sama caranya si Bang Haji nutup 139 ya. Cuman ternyata kalau didik lebih dalam tuh yang nggak terima tuh banyak banget tuh, Jan. Banyak banget. Dan kayak mereka tuh bikin semacam kind like petisi gitu, kayak yang Mappa kan nanti kan nge-adapt ya maksudnya sampai akhir kan ya. Cuman udah kayak musuh petisi kayak yang udah terusin aja sampai rambling, tapi tapi endingnya tuh ubah, jangan sesuai sama manga gitu. Oh, gue baru tahu tuh kayak gitu. Terus ya udah kan akhirnya gue baca ya plot hole-nya jadi terlihat banyak banget. Kayak semakin kita ngobrolin tuh ya, gue tuh mengakui kalau pas pertama kali gue baca gue merinding, tapi ketika gue baca berkali-kali ya banyak sih yang dipertanyakan sih. Kayak kenapa si Eren bisa ke mimpi setiap orang, terus baru inget ketika Erennya mati. Oh, itu kan karena Eren punya founding Titan dan iya, tapi ya kalau gue sih merasa aneh aja gitu loh, karena dia kan masuk ke pikirannya si Armin lah katakanlah ya. Cuman kenapa kondisinya tuh mesti setelah Eren mati dulu baru mereka pada ingat lagi? Karena kan Eren menghapus kekuatan Titan, makanya mereka pada ingat lagi. Karena Eren menghapus kekuatan Titan. Terus ini yang aneh lagi nih buat gue. Coba. Terus kenapa Eren bisa nebak apa keinginannya si Ymir? Kenapa Eren bisa nebak keinginan Ymir? Padahal si jawaban Zeke buat ngabisin keturunan Titan adalah ngabisin Eldia kan? Ngemandurin Eldia. Cuman kenapa si Eren tuh bisa nebak? Maksud gue kenapa Grisha Yeager sebagai attack Titan juga nggak bisa nebak itu gitu loh. Kenapa Eren bisa gitu loh? Ya nggak tahu sih, gue nggak ngerti juga. Mungkin karena Eren founding Titan juga kali, Bang. Bukan attack Titan doang. Eren tuh dapat founding Titan pas makan ini ya? Grisha. Makan Grisha. Grisha dapat duluan. Grisha dari siapa? Grisha itu makan Frida Reis, kakaknya Historia. Oh iya, bener, yang ini disuruh sama si ini ya,
Disuruh sama apa namanya? Sama Eren-nya. Iya, disuruh sama Eren. Wah, itu goblok juga tuh. Goblok itu. Kan. Goblok. Kalau gua akhirnya ya, kalau gue emang disclaimer, gue nggak begitu paham juga sebenarnya. Akhirnya maksudnya itu ya masih banyak plot hole-nya juga segala macam. Cuman kesimpulan simpelnya yang gue ambil, kayaknya emang ceritanya itu paradoks deh. Wih, paradoks nih, coba lu jelasin dulu paradoks itu apa sih, Jan? Paradoks itu yang begitulah pokoknya lah. Gak bisa, lu gak bisa lolos, Jan. Paradoks itu apa, Jan? Paradoks itu yang itulah ayam duluan apa telur duluan. Nah, begitu dah. Oh, itu paradoks deh. Agak ketahuan mana awalnya, mana akhirnya. Boleh, lo lolos kayaknya, Jan. Lanjut, Jan. Kenapa paradoks? Karena kalau misalkan nonton, gue ininya dari anime ya, gue ngambil dari anime. Boleh. Kalau misalkan dari anime itu di episode 1 aja, itu tuh udah cukup menarik sebenarnya. Ketika Eren baru bangun dari tidurnya di bawah pohon, yang dibangunin sama Mikasa. Di situ Eren mimpi panjang dan kata dia itu melelahkan, dan sempat dilihatin tuh cuplikan-cuplikan hampir semua adegannya. Iya, benar. Gitu loh, adegan yang terjadi. Bener. Nah, itu aja tuh sebenarnya udah jadi pertanyaan, bisa mimpi kayak gitu loh. Mungkin kalau misalkan kalau buat film yang sekedar film, mungkin itu yang kayak, oh ya udah itu memang intro sebuah cerita yang panjang gitu, cuma intro aja gitu. Tapi di situ tuh jadi bisa diteorikan gitu, kenapa Eren bisa mimpi sepanjang dan seruwet itu gitu loh. Dan sampai dinyatakan juga di chapter 139 bahwa yang nyuruh makan ibunya Eren aja Eren sendiri gitu loh. Yeah. Nah itu aja udah aneh gitu loh. Terus Eren kenapa bisa ada duluan di Eren kecil, pas Eren masih kecil gitu. Itu aja udah nggak ketahuan Eren sebenarnya lahirnya tuh dari siapa, kapan lahirnya gitu loh. Iya. Jadi tuh ya koneknya ke sini, Jan. Koneknya ke sini nih. Kemana? Sebelum Grisa Yeager siapa? Nama Titan nama orangnya? Eren Kruger. Eren Kruger kan dia bilang pas dia mau makan ngasih ke Grisa. Dia bilang kan katanya tolong selamatkan Armin dan Mikasa. Nah, kata si Grisanya, siapa Armin sama Mikasa? Gak tahu gue juga. Nah, terus si Eren Kruger pun juga bilang kan kalau dia nggak tahu itu ingetannya siapa, tiba-tiba aja keluar gitu kan. Gak tahu gue juga siapa dia. Itu. Jadi tuh kayak kalau ngikutin sesuai endingnya di chapter 139 yang Eren bilang kalau yang nyuruh makan ibunya adalah dia sendiri juga, ya berarti semua kejadian dari awal itu Eren yang ngatur. Marah. Gitu loh. Gitu sih ya yang gue tangkep ya. Jadi kayak ya udah gitu, nggak tahu mana awalnya, mana akhirnya, nggak tahu tuh ada di mana gitu awal sebenarnya ya. Mungkin kalau awal mula didapatkannya Titan, mungkin itu ya udah jelasin kayak Ymir. Cacing besar Alaska ya? Cacing besar Alaska gitu kan. Ternyata yang mengontrol, yang ngasih kekuatan itu segala macem. Cuma kayaknya ya itulah, nggak tahu aja tuh awal mulanya dari mana. Ini itu teori gue sih. Sebenarnya banyak banget yang pengen diomongin. Cuma kita udah limit nih kawan-kawan, di limit ya. Limit. Itu yang pertanyaan Ono tadi kali bisa gue jawab sedikit kali ya. Coba kasih Pak De. Kan kalau di gambarnya kan cacing besar Alaskanya ditahan sama Reiner dan Titan-Titan lainnya. Sementara si Erennya disibukin sama Armin. Ya. Nah kemungkinan cacingnya hilang itu pas Erennya mati juga. Nguap aja gitu. Iya. Nah itu juga aneh sih sebenarnya. Gue kesel banget. Iya. Itu aneh bener. Iya sih kok dipikir. Kalau logika gue sih kayaknya Titan udah dihapus aja gitu. Jadi nggak ada kekuatan Titan lagi kali ya. Tapi kan masalahnya Pak De, si cacing itu kan cacing dan si Ymir itu kan dua yang terpisah, ngerti gak lo? Nah itu. Ymirnya nyemplung, cacingnya mengikat. Ya maksud gue kalau si Ymirnya puas tapi cacingnya ngilang ya aneh aja sih. Karena itu dua hal yang berbeda gitu loh. Benar. Gue juga mikir gitu tuh.
Kayaknya intinya Bang Haji pengen diselesain aja deh. Iya, enggak, dia emang di wawancaranya bilang nggak usah pada terlalu serius sama chapter akhirnya karena dia ngebuatnya juga terburu-buru gitu katanya. Gaji kesel banget sih kayak gitu tuh. Tapi lu mesti ngakuin semuanya. Pas lu pertama baca itu puas kan? Apa Iya. di 139? Gua lu puas, Wak? Puas gua. Endingnya sih masuk sih menurut gua. Kalau gua agak ini aja sih dibilang puas ya oke lah. Cuma pertama karena gua nggak begitu paham sama perbincangannya Eren dan Armin gitu dan apapun yang terjadi di chapter 139. Dan kedua di luar ekspektasi gua aja. Gitu. Nah, ekspektasi lo gimana aja? Ekspektasi gua semua akan berulang lagi di anaknya Historia. Awal itu gue kepikiran gitu cuy. Iya anjing, anaknya Historia kepikiran gak sih? Kayak anjing nih Eren nih ngambil Historia nih anjing. Gue gak tahu sih. Historia juga pernah bilang pengen punya anak sama Ed kan? Emang iya ya? Gue gak mudeng. Iya ada. Kalau dibaca ulang lagi ada nemu kayak gitu. Oh. Baru tahu kan gue. Historianya kan kayak diamanin ke peternakan gitu kan? Yes. Iya. Diamanin peternakan. Tuh petani bangsat banget tuh dapet Historia anjing. Farmer Kun. Ih, Farmer Kun. Farmer Kun. Bangsat itu. Anjing. Ya itu. Gue sempet mikirnya kan ya udah. Sekarang maksudnya itu entah itu anaknya Eren atau anaknya Farmer Kun, intinya dia keturunan raja gitu loh. Gimana dia bakal dapat jatah secara acak kekuatan Titan secara acak gitu loh. Yeah. Dan dia pun udah pasti dapat founding Titan gitu loh. Toh dia keturunan raja gitu. Makanya gue sempat expect-nya gitu kayak kepikirannya itu aja. Lah terus kenapa Historia dibikin ceritanya hamil gitu loh? Biar apa gitu. Iya sama siapa lah, terserah lah diambilin sama siapa. Cuma yang jadi pertanyaan gue, kenapa di ceritanya itu dia dibikin hamil kalau di endingnya tuh kehamilan dia tuh ya udah nggak ada apa-apanya gitu. Ini Jan, kalau kata gue ini Jan, si siapa namanya Bang Haji dia udah dapet ini ancaman pembunuhan. Kan udah banyak yang bilang kan kayak siapa karakter kesukaan lu sini gue matiin gitu kan. Nah, iya. Nah, Bang Haji kayaknya stres Jan kayak anjing. Takut. Makanya gue bilang 139 tuh ditutup dengan bijaksana sih. Kalau gue bilang. Tapi oke sih. Tapi gue cukup oke lah. Mungkin kalau gue bener-bener ngerti, mantep sih. Tapi dengan waktu yang terburu-buru Bang Haji menutup dengan ya lumayan puas juga. Tapi Bang Haji rambutnya kayak Levi ya. orang mah begitu rambutnya. Oh iya. Siapa tahu kan dia terinspirasi dari dirinya. Iya sih. Iya bisa jadi. Posesif banget ya. Narsis. Oke. Ini udah limit ya Dan ya. Enggak, tapi gue pengen tanya dulu scoring. Attack on Titan dari skala 1 sampai 10 buat lo berapa, Pak D? 9 dah. Widih, goks. 10-10-nya apa nih? 10-10-nya apa? Kalau 10 Prison School lah. Prison School. Adi membego. Kalian yang mendengarkan harus nonton Prison School. Rekomendasi dari Pak D. Iya. Ada orang melihara semut, hafal namanya. Tuh, Attack on Titan aja cuma 9 loh. Kalau Prison School dari Pak D 10. Woi. Pasti mantep banget ini, Jan. Harus nonton lu Dan. Gue udah nonton Dan. Gue takut dah. Dikit, cuma 12 kena 12 kena nih. Gue kelarin nih malam ini. Ya, kelar. Ntar kita obrolin Prison School ya. Jadi. Oke. Buat lo Jan, berapa skornya Jan? Attack on Titan. Overall ya. 9,5. 9,5.
Dari segi cerita gue puas banget dari segi ceritanya. Dari walaupun anime nggak selesai ya, karena gue jujur gue lebih suka nonton anime daripada baca manga. Betul. Gue lebih suka karena gue lebih suka yang visual gitu loh, yang langsung kelihatan gitu daripada ngebayangin. Jadi menarik banget sih ceritanya, maksudnya nggak kebayang aja, itu kan judulnya kartun ya, tapi dibikin sedewasa itu gitu ceritanya, nggak cocok dah ditonton bocil mah. Ini gue buka chapter satunya nih, ada yang tinggal bawa tangan doang, itu bukan anak kecil banget sih. Gue inget banget sih, pertama kali gue nonton Attack on Titan itu season 1, gue takut, sumpah, gue nggak bohong. Takut aja. Gue takut, kayak orang dimakan anjing. Iya, orang dimakan. Mana gitu Titannya mukanya serem-serem banget, itu gue season 1 tuh gue takut banget. Asli. Cuman jadi nggak tahu ya, mungkin jadi biasa ya, entah jadi soft atau jadi biasa gitu. Jadi psycho ya kita ya. Psycho. 10/10 buat lo apa, Jan? Kenapa? Iya, yang anime yang 10 buat lo apa? Aduh, gue termasuk yang nggak begitu banyak referensi anime, tapi menurut gue masih tertinggi AOT gue. Goks. Tertinggi AOT sejauh ini yang gue tonton. Keren. Kalau lu, Dan? Gue ya, AOT gue pengen bilang 10, gue tapi takutnya gue kelewat deh. Tapi gue pengen bilang 10 sih. Selera. Tapi enggak, gue takut ada yang kelewat gitu loh. Cuman cuman gue cukup yakin bahwasanya AOT tuh hype abis dan bagus banget menurut gue. Jadi gue ngasih 10 buat genrenya. Buat genrenya. Oke, mantap. Berarti kita bisa kasih tepuk tangan ya untuk Bang Haji. Mantap Bang Haji. Bang Haji anjing. Cukup memuaskan dibuat endingnya. Jadi terima kasih Bang Haji sudah menemani kami selama beberapa tahun. Nanti Bang Haji kita undang, Jan. Iya, siap. Haji siapa ini? Haji Yuda. Amin. Semoga Bang Yuda Haji. Amin ya Allah. Oke. Kalau begitu, terima kasih Wak Pade sudah cerita-cerita bareng kita. Siapa, Jan? Prison School jangan lupa, Pak deh. Iya, harus nonton, Dan. Lu, Dan, yang jangan lupa nonton. Bukan, harus dibahas nanti bertiga lagi. Oke, siap. Lu tonton, nanti gitu kita bahas bertiga. Siap. Kita bahas nama-nama semutnya. Gitu. Oke, kalau gitu, sekali lagi makasih, Wak, atas waktunya. Ini, buat para pendengar, terima kasih juga udah dengerin. Semoga kalian nggak suka sama apa yang kita omongin. Ya udahlah, pokoknya jangan lupa pada nonton AOT atau baca manganya juga biar pergi haji beneran. Amin. Oh ya, ini kita tutup endingnya inian dong. Shinzo Sasageo dong bareng-bareng. Sasageo. Gimana ababanya anjing? Gimana ya? Oke, gini ini, nanti sampai jumpa di episode selanjutnya. Shinzo Sasageo gitu. Oh. Shinzo-nya lo, berarti Sasageo-nya gua sama si Pade. Kagak usah barengan. Ya bisa. Bisa. Coba bisa. Gimana? Bisa. Ya kan, ini dulu outro dulu kan. Boleh. Atau nanti pokoknya pas udah dibilang itu sampai jumpa di episode selanjutnya. Shinzo Sasageo langsung begitu. Ini pendengar kan dengerin briefing kita, Jan. Ya, lu cut kalau begitu dong. Tolong di-cut lah. Tolonglah biar hasilnya halus gitu. Oke. Kita ini ya. Bentar. Belum. Jangan dulu. Ini biar kita wibu banget nih. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pade, terima kasih juga buat pendengar. Semoga pada thank you juga Pade, semoga semuanya sehat selalu. Gua Ojan. Gua Odan. Sampai jumpa di lupa kurang satu. Ulang. Anjing. Kurang. Oke. Gua Ojan. Gua Odan.
Gua Pak D. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Simzo, Sasageo. Kia. Dadah. Dadah. Maaf.